Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fatilah dari Mankota Blitar. Subtema orasi, penegakan hukum yang adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, saudaraku sebangsa dan seperjuangan yang saya banggakan. Hukum di Indonesia tumpul ke atas tetapi tajam ke bawah. Kutipan tersebut tentunya tak lekang dari telinga saudara-saudara sekalian. Karena itulah realita yang kini tengah kita hadapi. Di saat rakyat jungkir balik di tengah himpitan hidup, para pejabat justru sibuk mengotak-atik anggaran negara. Miris bukan? Melihat kondisi negeri di mana kalangan atas tentunya tak jauh dari pejabat dan politikus menikmati kasasi dari tindak pidana korupsi mereka yang pastinya merugikan negara. Saat ini, hanya ketukan palu hakim yang kiranya dapat mendinginkan hati rakyat yang kadung mengganjal. Berkutat dengan korupsi dan suap, itu saja. Kedua hal tersebut merupakan kejahatan luar biasa karena memiskinkan negara sekaligus menyengsarakan rakyat. Namun, hingga detik ini masih menjadi penyakit yang tak kunjung pulih dari tubuh negeri. Saudara-saudaraku, apakah hukuman bagi para pelaku tindak pidana korupsi masih belum menimbulkan efek jera bagi mereka? Mantan Menko Polhukam Mahfud mengatakan itu karena maraknya potongan hukum dari Mahkamah Agung kepada para koruptor yang kasasi. Hukum yang tiba-tiba menjadi sangat pemaaf. Hukum seharusnya membuat para pelaku merasa terintimidasi. Sebaliknya, saya rasa para pelaku korupsi justru sukses membuat hukum bertekuk lutut di hadapan mereka. Saudara-saudaraku, Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa vonis hukuman mati dapat dijatuhkan kepada para koruptor jika dilakukan dalam keadaan tertentu. Mendengarnya saja cukup menjadi angin segar bagi rakyat yang terlanjur muak melihat tangan-tangan kotor para pejabat. Sebelumnya, pernahkah kalian mendengar Menteri Sosial yang terjerat kasus tindak pidana korupsi bantuan sosial di tengah gentingnya situasi pandemi yang melanda negeri? Benar, Juliari Peter Batubara. Lucunya, vonis yang dijatuhkan terbilang sangatlah ringan. Hanya 12 tahun penjara. Tega-teganya. Jutaan rakyat menganggur akibat pandemi. Sebagian lagi bergelut demi sesuap nasi untuk dirinya, istri, atau mungkin anak-anak mereka. Jutaan rakyat dan harapan kecil mereka menyambung hidup sebatas dengan uluran tangan pemerintah. Tidak tahu malu, para pejabat-pejabat pecat mengambil hak mereka, merampas uang negara. Dari sini kita dapat menilai bahwa undang-undang pun tak cukup berarti jika berhadapan dengan para koruptor. Saudara-saudaraku, marilah kita refleksikan bersama. Indonesia butuh penegak hukum yang dapat memutuskan perkara seadil-adilnya. Mewakili generasi saya menaruh harapan yang besar kepada calon-calon penegak hukum di masa yang akan datang untuk dapat berjuang di lingkungan yang demikian tercemar. Bersama-sama kita tumbuhkan rasa keadilan dan kejujuran demi terciptanya hukum yang adil dan aman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.